Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shadaqallahul azim. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim ulama, para ustadz, para rekan-rekan rijalul ansar, wabil khusus mateng halal kiram Kiai Muammar, wabil khusus Kiai muda kita Al Ustadz Novel, dan semuanya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, ananging tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya kepada kalian semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat dan hidayahnya, baik nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul bersama, yakni dalam rangka kajian kegiatan di bulan suci Ramadan yang sebagaimana biasanya dilaksanakan setiap setahun sekali. Mudah-mudahan dengan amaliyah-amaliyah kita semua Allah meridhoinya, dan sebagai tambahan amal jariah kita untuk tabungan akhirat. Amin Allahumma. Kedua kali salat ma'asalam Allah tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak tergolong umat yang angshal syafaat benjang yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, kami sebelumnya mengucapkan permohonan maaf atau apabila dalam penyampaian nanti kurang berkenan atau kurang afdal dalam penyampaiannya, kami pribadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Untuk kesempatan malam hari ini yang insyaallah akan kami kaji sebuah kitab tafsir Yasin. Kita niatkan sama-sama untuk belajar, saling mengingatkan apabila dalam makalah kami kurang pas dalam membacakan kitabnya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitannya di bulan Ramadan, yakni kita sebagai umat muslim untuk memperbanyak beramaliyah, untuk memperbanyak amaliyah di dalam bulan suci Ramadan ini. Dari segala amaliyah kita yang baik, tentunya Allah akan melimpah gandakan. Berbicara bulan Ramadan, man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadan ala niran. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Wal Qur'ani, Yasin sutawi surat Yasin, wal Qur'ani demi Al-Qur'an, Al-Hakim kang wijaksana atau menghukumi, innaka laminal mursalin,
innaka setuhune siro Muhammad laminal mursalin iku yektine setengah saking para utusan. Yani hadhihi suratul makiyah, berbicara kitab atau berbicara tentang surat Yasin, di mana surat Yasin menika diturunkan hadhihi suratul makiyah, utawi iki surat makiyah atau surat Yasin sing bangsa makiyah itu diturunkan di negara Mekah. Jadi kenapa sebabnya surat Yasin diturunkan dalam negara Mekah, di tanah Mekah? Wasababu utawi sebabe nuzuliha, utawi sebabe temurune surat Yasin, annal kufaro setuhune piro-piro wong kafir qalu iku pada ngucap atau ngomong, inna Muhammadan setuhune Nabi Muhammad laisa oranana binabiyin dadi nabi wala mursalin lan oranana Nabi Muhammad nabi niku dadi utusan. Apa kata orang kafir sebabnya surat Yasin diturunkan? Sebab karena orang kafir tidak percaya, dia berkata bahwa Nabi Muhammad itu bukan utusan, bahwa Nabi Muhammad wala mursalin, Nabi Muhammad bukan utusan dan bukan nabi. Margane kitab Yasin surat Yasin diturunkan itu sebabnya karena wong kafir tidak percaya bahwa Nabi Muhammad bukan utusan dan bukan nabi. Itu Allah menurunkan surat Yasin karena orang kafir tidak percaya bahwa Muhammad niku bukan nabi dan Muhammad bukan utusan nabi. Lalu apa? Bal huwa yatimu Abi Thalib. Kata orang kafir Nabi Muhammad itu bukan orang utusan, bukan nabi. Akan tetapi bal huwa yatimu Abi Thalib. Akan tetapi Muhammad itu orang yatim dari Abi Thalib. Jadi Nabi Muhammad itu tidak percaya orang kafir itu tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dan Nabi Muhammad bukan nabi. Akan tetapi hanyalah dia orang yatim dari Abi Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktabi wa ma dhahaba lan ora lunga sapa Muhammad ilal maktabi marang sekolahan atau tulisan, wa ma ta'allama lan ora pernah ngaji, wa ma ta'allama ilmi lan ora pernah ngaji ilmu minal mualimi saking guru. Jadi kata orang kafir, orang percaya bahwa Muhammad itu adalah utusan dan Muhammad itu adalah nabi, hanyalah seorang anak yatim piatu yang dari Abi Thalib, yang dipelihara atau yang ponakan dari Abi Thalib. Orang kafir tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan, sehingga Allah menurunkan surat Yasin karena alasannya bahwa orang kafir tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa madhaba lan kata orang kafir, Nabi Muhammad tidak pernah pergi. Orang Muhammad tidak pernah pergi ke madrasah atau belajar ilmu kepada guru. Kata orang kafir, bagaimana saya percaya kepada nabi yang orang asal usulnya adalah anak yatim, yang asal usulnya anak yatim yang tak pernah pergi ke madrasah, wa ma dhahaba ilal maktabi, dan tidak pernah bepergian ke madrasah atau nggak pernah sekolah, itu kata orang kafir, dan tidak pernah berguru. Makanya orang kafir tidak percaya. Lawang percaya pimen Nabi Muhammad itu utusan Allah, nyatane wong orang pernah sekolah,
ora pernah belajar, ora pernah belajar maring guru, hanyalah seorang yatim piatu dari Abdul Muthalib niko. Sehingga surat Yasin Allah menurunkan fakaifa yasiru, hale kaya apa yasiru dadi sapa Nabi Muhammad nabian dadi kenabian, fakanal kufari fakanal kufari, setuhunya orang kafir ya, fil ingkarihim, dalam ingkare orang kafir. Jadi bagaimana saya akan percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, bagaimana Nabi Muhammad itu adalah sebagai seorang nabi, akan tetapi kami hanya mempercayai seorang Muhammad itu adalah orang anak yatim. Muhammad itu adalah orang yang nggak pernah belajar ilmu ke guru manapun, itu kata orang kafir. Sehingga Allah menurunkan surat Yasin untuk penyaksian agar orang kafir itu percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Faradallahu ta'ala qaulal kufar, sehingga dengan ketidakpercayaannya seorang kafir kepada Nabi Muhammad yang tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi, faradallahu ta'ala, maka Allah menolak dengan perkataan demikian. Maka Allah menolak dengan ingkarnya seorang kafir yang tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu adalah bukan utusan Allah. Qaulal kufari, ing pengucape wong kafir, wa anzala hadihi lan nurunaken sapa Allah hadihi surat, ikilah surat Yasin. Jadi sehingga Allah menika faradallahu, nolak perkataannya seorang kafir yang mana itu orang kafir tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad bukan utusan Allah, Nabi Muhammad bukan nabi, seorang nabi, melainkan anak yatim yang dari Abi Muthalib dan seorang yang tidak pernah belajar. Faradallah, maka Allah menolak perkataan itu, qaulul kafir wa anzala hadhihi surah, sehingga Allah menolak perkataan itu, menurunkan surat Yasin guna untuk penyaksian bahwasanya seorang Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Hadirin rahimakumullah, sahabat Ansor yang kami muliakan. Dan penyaksiannya Allah dengan sifat bidatillahil jalil, artinya di mana seorang kafir tidak mempercayai atas kerasulannya Nabi Muhammad, kenabiannya Nabi Muhammad, sehingga Allah menika faradallah menolak dengan perkataan penyaksiannya orang kafir, sehingga Allah nurunkan surat Yasin yang berbunyi Yasin wal Qur'anil hakim ila akhirih. Wa anzala hadhihi surah wa syahada bidatihi al-jalil ala risalati wa nubuwatihi faqala, sehingga dengan penyaksiannya Allah Azza wa Jalla, zat yang paling agung, dan menyaksikan kenabiannya dan menyaksikan kerasulannya, faqala ya Muhammad, sehingga Allah ngendika setelah orang kafir tidak mempercayai semua apa yang diutus dari Allah, apa yang menjadi sifat atau yang menjadi istilahnya pejabat lah ya, seorang kenabiannya Allah, kerasulannya Allah, kata Allah, qala ya Muhammad inna angkarul kuffar risalataka fala tahzama. Ngendikane Allah setelah melihat seorang kafir tidak mempercayai atas kenabiannya Rasul,
tidak mempercayai kerasulannya Rasul, maka Allah ngendikane ya Muhammad inna angkarul kufaru risalataka fala tahamma. Ya Muhammad, jangan engkau sedih, fala tahamma, enggak usah sedih, bidzalika anna asyhadu. Akan tetapi walaupun wong kafir kados mekaten tidak mempercayai panjenengan atau sampean ora percaya bahwa sampean utusanku, bahwa tidak percaya engkau adalah nabiku, akan tetapi Allah memberikan semangat. Fala tahamma fala tahtamma bidzalika, maka jangan engkau sedih atas apa sing mengkono-mengkono orang kafir bilang maring sampean. Menika Gusti Allah memberikan semangat. Aja sedih senajan wong kafir ora percaya, aja sedih senajan wong kafir ora percaya atas kenabiane sampean, atas kerasulannya sampean. Anna asyhadu, bahwa ingsun saya Allah menyaksikan innaka laminal mursalin. Langsung Allah menyaksikan bahwa wong kafir orang percaya atas kerasulannya panjenengan, akan tetapi anna, kata Allah, anna asyhadu, saya menyaksikan bahwa innaka setuhune sira panjenengan laminal mursalin iku tetap setengah saking para rasul. Jadi setelah memperlihatkan percakapannya orang kafir kepada tidak mempercayai kepada atas nama kenabiannya Rasul, tidak mempercaya atas kerasulannya Nabi Muhammad, Gusti Allah memberikan penyaksian, nggak usah khawatir ya Muhammad, Anna asyhadu, saya menyaksikan bahwa innaka setuhune panjenengan laminal mursalin, meniko panjenengan utusan Allah. Niko setelah ngerti bahwa wong kafir orang mempercayai Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Nabi Muhammad bukan nabi, hanyalah seorang anak yatim dari Abi Thalib dan orang yang tidak pernah belajar ilmu, akan tetapi pesene Gusti Allah maring Kanjeng Nabi, fala tahtamma, jangan kau sedih aja susah setelah mendengarkan perkataan seorang kafir maring panjenengan bahwa tidak mempercaya apa yang aku tetapkan atas dirimu. Jarane Gusti Allah, ora usah sedih, ora usah sedih, bahwa langsung aku atau ingsun yang menyaksikan bahwa antum adalah seorang pengutus, orang utusan. Falamma kanat mangka sumangsane ana hadihi surah. Falamma kanat sumangsane ana apa hadihi surah, ikilah surat Yasin, dallatan iku nuduh akan bahwa setuhune ikilah surat Yasin meniko adalah dhallah atau penuduh kanggo siapapun, termasuk terutama nggo penuduh kaum sing ingkar, kaum yang tidak percaya bahwa seorang Muhammad bukan nabi, seorang Muhammad bukan utusan. Surat Yasin Allah menurunkan bahwa ini adalah dhallah, untuk penyaksian, untuk membuktikan kepada orang kafir adalah bahwa engkau utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidatan lan nakseni ala risalatan ing atase risalah atau rasulane Nabi Muhammad, pala raja Roma, maka tetap atau pasti annaha setuhune surat Yasin sorot iku dadi qalbul Quran, iku atine Quran, bahwa nyakseni ing atase Allah, ing atase ingsun nyakseni maring bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah,
fala jaroma, maka tetap pasti bahwa setuhune surat Yasin meko adalah sorot qalbal Quran, adalah surat Yasin meniko atine Al-Quran. Kama qala, selain menyaksikan bahwa surat Yasin diturunkan untuk penyaksian sebagai keutusannya seorang Muhammad, sebagai menjadi penyaksian seorang nabi, selain itu adalah Yasin adalah qalba Quran. Yasin adalah artinya Al-Quran. Jadi kama qala alaihi salatu wassalam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ana Yasin wa min qaraha kataballahu lahu qiraatul Qur'an. Selain Yasin adalah arti daripada Al-Quran, Nabi Muhammad ngendika inna likulla syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin, bahwa sesungguhnya inna likulli syai'in satuhune saben-saben suwiji qalban ana atine. Jadi setiap suatu perkara meniko ana atine. Wa qalbul Qur'an, atine Quran meniko surat Yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atan. Wa man utawi sing sampone wong lamun qara'a maca sapa manha ing surat Yasin, kataballahu mangka nulis sapa Allahu taala lahu kaduwe man qiraatal Qur'ani ing maca Al-Qur'an asyara maratin kelawan 10 piro-piro ambalan. Kata Rasul, setiap suwiji-wiji meniko enten atine Al-Quran adalah surat Yasin. Terus kata Rasul, wa man qara'aha, barang siapa yang membaca surat Yasin, kata Allahu lahu, Allah menulis atau nyatet lahu kaduwe wong sing maca surat Yasin qiraat Al-Quran meniko maos Al-Quran asyara maratin adalah 10 kali ambalan. Jadi kata Rasul, selain surat Yasin adalah artinya artinya Al-Quran, dan barang siapa sapane wong sing maca Yasin, surat Yasin sekali, maka Allah menulisnya bagi orang yang membaca surat Yasin dengan asyra maratin. Orang siapa yang membaca surat Yasin, Allah kataballahu lahu qiraati Qur'ani asyra maratin, Allah mencatat dengan bacaan 10 kali. Masya Allah. Jadi melainkan surat Yasin adalah suatu yang istimewa, yang banyak khasiatnya, bahkan disebut adalah artinya Quran. Kapan wis arti ya berarti pancer ning jero segala sesuatu harus ning ati ya insyaallah tetep. Jenengan ibadah maring Gusti Allah dengan catatan niatnya itu di mana? Di kolbi, ya, niat di hati. Begitu juga wong amal segala sesuatu berdasarkan niat, an-niyatu wa qaronan bi fi'lihi, niat selain berbarengan dengan pekerjaannya, akan tetapi niat itu tempatnya di hati. Hadirin sahabat Ansor yang kami muliakan, bahwa selain daripada surat Yasin itu adalah artinya Quran, dan Nabi berkata, siapa orang yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu qiraata al-Qur'ani asyra maratin, barang siapa yang membaca surat Yasin, kataballah, Allah
akan menulisnya bahwa mereka yang membaca Al-Quran dengan 10 kali. Masya Allah, berarti begitu istimewanya surat Yasin. Nek jenengan mau surat Yasin sekali mawon, Gusti Allah nulis bahwa panjenengan menika maos Al-Quran 10 kali. Jadi kula panjenengan maos Yasine ping pinten sedinten? Setunggal ya. Alhamdulillah, walaupun sekali, kata Rasul, kata Allah, kata Rasul, kata Allah akan menulisnya bahwa mereka lah yang membaca Al-Quran dengan 10 kali membaca. Amin Allahumma amin. Jadi asiate maca Yasin, nek panjenengan sedaya wong kirim donga kanggo hadiah kula panjenengan maring tiyang sepah sing pun almarhum, saudara-saudara kita atau guru-guru kita yang sudah mendahului kita, itu adalah tak lain dibacakan surat Yasin. Begitu pentingnya, begitu dahsyatnya, khasiatnya surat Yasin, hadirin. Jadi barang siapa yang membaca surat Yasin atau kirim doa maring ahli kuburnya dengan ikhlas, kata Rasul, dengan ikhlas, dengan yakin Allah akan menerima dengan kiriman doa kita. Terus kata Rasul, ahli kubur itu lebih senang daripada seisinya dunia. Kata Rasul, ahli kubur itu lebih senang ya dikirimi donga, dikirimi wawasan Yasin Al-Quran kanthi derima daning Allah sampai maring tiang sinding maksud almarhum atau leluhur kita, dikirimi Yasin sehingga Allah memberikannya, menyampaikannya. Maka kata orang ahli kubur meniko sangat seneng, luwih seneng ketimbang saisine dunia. Tapi aja lagi sakaratul maut dinyanyikan yang lain-lain. Itu kalau melihat dari isi daripada kitab tafsir Yasin, begitu pentingnya seorang sakaratul maut itu harus dibacakan surat Yasin. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua hadirin yang hadir di sini dan dimanapun berada, yang ahli wasilah, yang ahli kirim doa kepada guru-guru kita, terutama orang tua kita yang sudah tiada, jangan sungkan-sungkan untuk mengirimkan doa, untuk membacakan surat Yasin setiap malamnya, karena sudah jelas Allah menulisnya. Kata Allahu lahu qira'atul Quran asyara maratin. Apabila kita berkirim doa atau membacaan surat Yasin dikirimkan kepada almarhum guru-guru kita, saudara-saudara kita, atau orang tua kita, atau adik-adik kita yang sudah mendahului kita, yang udah almarhum, yang udah sumareh teng alam kubur, meniko sangat seneng. Jadi apa? Balas budinya kita sebagai anak kepada orang tua yang sudah tidak ada. Balas budinya seorang anak kepada orang tua yang sudah tidak ada di dunia ini, itu hanyalah doa. Hanyalah doa. Jadi begitu pentingnya kita punya saudara, punya entar siapapun yang punya anak, punya keturunan dipondokkan ke majelis untuk thalabul ilmi, demi untuk mengetahui daripada ilmu agama. Karena apa? Kalau dengan mondok, dengan madrasah, dengan belajar ilmu agama, anak-anak kita bisa baca surat Yasin, anak-anak kita bisa baca surat Yasin, sehingga bisa ngirim karo benjang kulompon seto, nek kulo panjenengan sami pun ninggal, terus anak-anak kita udah bisa baca Yasin, udah bisa baca tahlil. Itu gunanya mendidik seorang anak kemanapun, entah di majelis, entah di pondok-pondok, itu adalah tak lain buat apa? Buat tabungan kita. Sebab anak hanyalah anak soleh yang mampu menolong kita atau menolong orang tua yang
sedang susah di alam akhirat nanti dengan atas kirim doa, termasuk salah satu daripada doa kepada orang tua yakni membacakan surat Yasin. Hadirin rahimakumullah, mungkin waktunya udah cukup ya Dad ya buat gantian nih. Jadi semakin kayaknya dihadapi dan Kiai Muammar kayaknya aku makin deg-degan ya Dad. Iya, apa maning pesannya Kiai muda bahwa kita baca di depan Kiai, Masya Allah, ternyata untuk hadapi Kiai temenan untuk Kiai goroan nganti nyong gemeteran. Iya, hadirin rahimakumullah, berbicara tentang kitab atau wawasan surat Yasin, begitu dahsyatnya, begitu pentingnya, begitu banyak khasiatnya surat Yasin, sehingga disebut surat Yasin adalah qalbul Quran, sehingga disebut surat Yasin adalah artinya Al-Quran, sehingga Allah juga menetapkan bahwa Rasulullah berkata, wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Quran asyara maratin, barang siapa yang membaca surat Yasin sekali maka Allah akan menulis 10 kali panjenengan maos Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, wa kama lan kaya barang kola ngendika atau dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa Taha qabla an yakhluqas samawat. Masya Allah, selain surat adalah artinya kolbu, artinya Al-Quran, bahwa ngendikan Kanjeng Nabi innallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Gusti Allah qara'a surat Yasin, Allah membaca surat Yasin wa Taha lan surat Taha qabla ayyahluqa samawat, bahwa Allah di mana menciptakan langit dan bumi menika Gusti Allah sedurunge menciptakan langit dan bumi menika maca surat Yasin dan surat Wa-Toha. Jadi begitu banyak khasiatnya surat Yasin. Di dalam tafsir Yasin menerangkan bahwa Kanjeng Nabi ngendika Gusti Allah sederenge bangun langit lan bumi menika qara'a surat Yasin. Allah menika maos surat Yasin sedurunge bangun menciptakan langit dan bumi. Jadi bi alfi amin falamma sami'atil malaikati qalu tuba li ummati Muhammad. Jadi di sini diterangkan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah sebelumnya menciptakan langit bumi adalah Allah membaca surat Yasin. Jadi sedurunge Gusti Allah membangun atau menciptakan langit pitu atau bumi pitu menika Gusti Allah qara'a surat Yasin. Menika Gusti Allah mau surat Yasin yang bi alfi amin 2000 tahun. Masya Allah, begitu lamane maca surat Yasin sehingga 2000 tahun Gusti Allah sederenge menciptakan langit. Falama sami'atil malaikat, mangka sumangsane pada ngrongoaken malaikat sapa malaikat qalu tuba, mangka ngucap malaikat untung tuba li ummati Muhammad, untung banget bagi kaum atau bagi umat Nabi Muhammad. Jadi setelah Allah membaca surat Yasin suwene 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, menika malaikat mendengarkan atau ngrongokna, malaikat ngrongokna bahkan ngomong atas umat, untung banget umat Nabi Muhammad. Masya Allah.
Berarti kula panjenengan sedaya beruntung sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malaikat sendiri kagum, malaikat sendiri istilahnya merasa ngalem lah, gumun. Untung sebagai umat Nabi Muhammad nazala alaihim hatani suratani. Setelah temuruna alaihim yang atas surat hatani apa iki li suratani surat loro watu balan untung banget kaduwe wong liman kaduwe wong tahammala kang apal sapa man bihima kelawan suratani. Masyaallah jarene nggih masyaallah khair pokoke nek kula panjenengan jarene malaikat untung beruntung sangat beruntung kepada umat Nabi Muhammad yang hafal surat Yasin. Insya Allah sahabat Ansor 90% atau 100% hafal surat Yasin. Insya Allah, insya Allah. Karena apa? Iya. Bahkan hafal wis ning sirah kabeh. Jadi kata malaikat beruntung banget kepada umat Nabi Muhammad yang hafal surat Yasin, yang hafal surat Toha. Suratani, surat yang kedua yakni surat ya pertama surat Yasin, yang kedua adalah surat Toha. Itu kata malaikat beruntung. Beruntung kepada umat Nabi Muhammad sing hafal surat Yasin dan surat Toha. Liman tahammala kang apal bihima kelawan suratani. Jadi apal sing apal beruntung sangat sing apal surat loromiku surat Yasin dan surat Toha. Masya Allah khair pokoknya insyaallah sahabat Ansor tergolong orang-orang yang ahli khair, orang yang ahli khair. Amin Allahumma amin. Dan apa yang diucapkan oleh malaikat Allah tergolong umat-umat yang beruntung dan umat yang menghafalkan surat Yasin dan berhafalkan surat Toha. Jadi selain surat Yasin meniko adalah hatinya Al-Quran, selain itu khasiatnya sangat kathah bahwa maos Yasin katone remeh kadang sungkan niku bahkan termasuk ada yang merangkan dalam kitab tafsir meniko kena nggo tambah ngelih giler saya. Iya. Nah. Bahkan membaca surat Yasin diterangkan insyaallah di tengah kitab tafsir menika menerangkan kena nggo tambah ngelih luwe kena nggo tambah luwe dengan catatan baca Yasinnya karena Allah. Insyaallah kalau kita ajak ya dumahan kena nggo ngelih durung madang maca Yasin maca Yasin ngelih barek ya nggak beraselaka maca Yasin ini kok cuma beraselaka maca Yasin dengan izin Allah insyaallah yang nggak berase akeh ya. Iya Masya Allah itulah hebatnya orang NU. Orang khawatir bingung mangan orang hawas iya insyaallah oleh bojo dengan catatan karena Allah ya. Dengan catatan kita yakin bahwa maos Yasin dados khasiate kula dadi asbabe kula ngelihe ilang. Amin Allahumma amin. Ya termasuk tahlilannya itu. Tahlilan dari 1 2 3 nyankinge maca Yasin kok maca Yasin bari merem-merem tok balik oleh berkat gitu. Iya. Maca Yasin yang diwacang pertama jelas dok Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Masya Allah suarane apik misale tiro kena waduh anaknya siapa kayak maca Yasin baliknya wis oleh berkat. Masya Allah. Iya. Jadi begitulah banyak khasiatnya surat Yasin yang tanpa tidak sadari bahwa
kulo kadang-kadang nyepelekna wayai Jumat mawon sing seminggu sepisan maca Yasin kadang ya ora dipaksa-paksa ya ora maca Yasin, padahal begitu besar khasiatnya membaca surat Yasin sehingga kita wasilahkan kepada ahli kubur dan kepada orang tua-tua atau guru-guru kita atau saudara kita atau anak kita yang mendahulunya, maka Allah akan memberikan rahmatnya pada ahli kubur yang tadinya disiksa. Allah memberikan kemudahan, tidak disiksa. Niku begitu sangat banyak khasiatnya surat Yasin, sehingga dikatakan surat Yasin adalah atine Quran. Hadirin rahimakumullah, keranten wektalipun bundalu dan juga untuk pergantian, mungkin saya kalau berpanjang lebar membahas kitab tafsir Yasin kayaknya bukan faknya, akan tetapi niatkan kami atau kita semua di sini yang hadir dalam majelis, niatkan kita adalah untuk mendekatkan diri, untuk bertakwa kepada Allah, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang amaliyah kita di dalam suci Ramadan ini menjadi suatu catatan amal yang baik dan menambahkan amal-amal kita ntar besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Cukup sekian. Apabila dalam perkataan kami atau ucapan kami atau dalam memberikan tausiah atau cuplikan kalimah yang tidak sesuai dengan harapan panjenengan sedaya, kami pribadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.